bersama saya Situa Sanggam Sihobi. Pemirsa dimanapun berada, menyikapi pandemi COVID-19 yang belum kita ketahui kapan akan berakhir, tentu kita membutuhkan strategi-strategi untuk menanganinya. Salah satunya adalah penerapan new normal yang dicanangkan oleh pemerintah kita. Pertanyaannya adalah, apa itu new normal? Dan bagaimana penerapannya pada saat pandemi COVID-19 ini? Untuk itu pemirsa, malam ini BKPA Parlahutan Medan Barat mengadakan talk show interaktif secara live streaming di Facebook BKPA Parlahutan Medan Barat dengan topik berdamai dengan COVID-19 menuju new normal. Malam ini bersama kita hadir dua orang pembicara, yaitu Profesor Dr. Sorimuda Sarumpait MPH. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara dan anggota gugus tugas COVID-19 Sumatera Utara. Beliau akan memaparkan tentang berdamai dengan COVID-19 menuju new normal dari sisi protokol kesehatan. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Moderator. Pembicara kedua kita adalah Pendeta Dr. Ramli SN Harahap MPH. Beliau adalah dosen Sekolah Tinggi Teologi Abdi Sabda Medan dan pendeta BKPA. Beliau akan menerapkan tentang berdamai dengan COVID-19 menuju new normal dari sisi iman dan akhirat. Selamat malam, pendeta. Pemirsa, kami mengajak pemirsa dimanapun berada untuk ikut berinteraktif pada acara ini dengan mengajukan pertanyaan melalui WA di nomor 0812 6553 1009 atau komen pada Facebook BKPA Parlahutan Medan Barat. Baiklah pemirsa, kita akan masuk ke inti acara kita. Yang pertama adalah dari sisi protokol kesehatan. Selamat malam, Prof. Sarumpait. Pertanyaan yang sering muncul adalah, mengapa COVID-19 ini begitu menakutkan? Dan ada banyak aturan yang sudah ditetapkan, mulai dari social distancing, physical distancing, PSBB, bahkan lockdown di beberapa negara. Nah, mengapa kita harus menerapkan new normal? Silakan Prof untuk pemaparannya. Terima kasih kepada Bapak Moderator Ketua SOB dan selamat malam kepada semua jemaat BKPA maupun pemirsa lainnya. Selamat Hari Pentakosta dan puji Tuhan kita bisa bertemu pada malam ini dalam membicarakan mengenai kehidupan normal baru ataupun new normal yang sudah mulai dicanangkan oleh pemerintah. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membicarakan new normal, barangkali secara ringkas kita perlu ketahui apa sebenarnya penyakit ataupun COVID-19 itu. Seperti diketahui, COVID-19 itu adalah disebabkan oleh virus yang bernama coronavirus dan yang bisa menyerang seluruh tubuh kita sebenarnya, tetapi terutama menyerang sistem pernapasan kita. Dan seperti diketahui bahwa sebenarnya virus corona tersebut adalah virus yang hidup pada hewan, tetapi bisa saat ini menular kepada manusia. Dan seperti diketahui, virus itu adalah makhluk hidup yang paling halus dan hanya mempunyai satu asam inti, dan untuk coronavirus itu disebut sebagai RNA virus. Jadi pada binatang seperti hewan, unta, kucing, ular, kelelawar, itu dia hidup tidak menimbulkan penyakit, tetapi begitu keluar dari hewan tersebut saat ini bisa menular kepada manusia dan menimbulkan penyakit yang seperti kita lihat pada saat ini, yaitu penyakit COVID-19. Dan di dalam kehidupan kita saat ini, kita tidak bisa terhindar dari penyakit ataupun virus COVID-19 ini, karena memang virus itu tidak bisa kita lihat dan selalu berada di sekitar kita.
dan sampai sekarang belum bisa ada ahli yang memastikan kapan ini akan berakhir. Dan tentu nanti akan kita jelaskan, sampai saat ini juga belum ada obatnya dan juga belum ada vaksin yang bisa ditemukan untuk bisa mencegah kita terhindar dari virus ataupun COVID-19 ini. Dan seperti kita ketahui, WHO sudah menyatakan ya kita harus masuk ke dalam new normal, tetapi persyaratan di dalam new normal tadi itu penyakit COVID-19 itu harus sudah terkendali dan juga kesehatan masyarakat itu sudah bisa diatasi ataupun bisa nanti kalau terjadi ledakan bisa diatasi oleh kesehatan masyarakat maupun fasilitas kesehatan di dalam melakukan identifikasi, melakukan tindakan karantina maupun isolasi. Seperti kita ketahui, kalau karantina itu adalah pemisahan orang yang belum menunjukkan gejala tetapi sudah dicurigai terpapar dengan COVID-19. Dan itu sekarang ini yang bisa kita lihat, mereka itu di rumah saja dan dijaga jangan sampai bisa menularkan kepada orang lain, dalam menjaga kesehatan juga supaya bisa mendapatkan imunitas yang baik, supaya jangan sampai menjadi penyakit yang kita sebut ODP maupun PDP. Jadi isolasi itu dihususkan untuk yang sudah menderita penyakit ataupun gejala, yaitu ODP yang masih gejala ringan, sedangkan PDP yang sudah gejala berat dan sudah bisa menimbulkan kelainan pada paru dan itu harus ke rumah sakit. Jadi di dalam melakukan new normal tadi seperti disampaikan oleh WHO, itu yang paling penting harus juga ada peran serta dari masyarakat di dalam upaya melaksanakan protokol kesehatan sehingga tidak menularkan maupun tidak tertular oleh COVID-19 tersebut. Dan kita dengarkan bagaimana pernyataan Presiden kita Jokowi di dalam menghadapi ataupun berhadapan dengan new normal ini. Barangkali kita dengarkan sebentar secara ringkas apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Belum ya, tapi kita ingin terus akan melihat angka-angka, akan melihat fakta-fakta di lapangan. Intinya kita harus sangat hati-hati. Jangan sampai kita keliru memutuskan. Jangan sampai keliru memutuskan. Tapi kita juga melihat kondisi masyarakat sekarang ini. Kondisi yang terkena PHK, kondisi masyarakat yang menjadi tidak berpenghasilan lagi, ini harus dilihat. Kita ingin masyarakat produktif dan tetap aman dari COVID. Ya, beraktivitas ya, dan kita memang harus berkompromi dengan COVID, bisa hidup berdampingan dengan COVID. Yang kemarin saya bilang kita harus berdamai dengan COVID, karena informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya sekali lagi kita harus berdampingan hidup dengan COVID. Sekali lagi yang penting masyarakat produktif dan aman dari COVID. Enggak. Bukan seperti itu. Berdampingan itu justru kita tidak menyerah, tapi menyesuaikan diri. Kita lawan keberadaan virus COVID tersebut dengan mengedepankan dan mewajibkan protokol kesehatan yang ketat yang harus kita laksanakan. Dan pemerintah akan mengatur agar kehidupan kita berangsur-angsur dapat kembali berjalan normal sampai
sambil melihat dan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Saya tekankan keselamatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas. Ini jangan dibenturkan sebagai sebuah pilihan. Ini bukan dilema. Kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Tapi kehidupan yang berbeda itu bukanlah kehidupan yang penuh pesimisme atau ketakutan. Kita kembalikan produktivitas kita dengan optimisme karena kita juga tetap menerapkan berbagai mekanisme pencegahan. Ini penyakit berbahaya, tapi kita bisa mencegah dan menghindarinya asal yang sudah berkali-kali saya sampaikan, jaga jarak yang aman, kemudian cuci tangan setelah beraktivitas, pakai masker. Ini penting. Jadi dalam tatanan kehidupan baru nanti, memang itu yang harus kita pegang. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan di rumah, itu sudah jelas bagaimana dinyatakan oleh Presiden kita apa yang dimaksud dengan new normal. Seperti diketahui, COVID-19 ataupun virus ini itu sumbernya adalah dari batuk. Dari batuk ataupun waktu berbicara itu kita mengeluarkan yang namanya droplet berupa percikan-percikan ludah, dan itulah yang akan berisi dengan virus COVID-19 kalau orang tersebut telah terinfeksi oleh COVID-19. Dan kemudian droplet itu ataupun percikan ludah itu bisa menyentuh ataupun menyentuh tangan, dan juga atau barangkali dia batuk dilap dengan tangan, maka tangannya akan mengandung virus tersebut, dan kalau berjabat tangan maka akan menularkan atau berpindah virus dari orang yang menderita yang mengandung virus COVID-19 tadi kepada orang lain. Dan menurut penelitian, dari satu orang menderita COVID-19 itu akan bisa menularkan ke minimal 3 sampai 5 orang. Dan juga bersentuhan dengan benda-benda yang telah terkontaminasi ataupun terkena percikan ludah tadi, meja, tombol, lift, ATM ataupun pegangan-pegangan pintu, di mana virus tadi bisa beberapa lama ataupun beberapa hari masih bertahan di tempat-tempat tersebut, dan kalau tersentuh oleh orang sehat akan bisa masuk ke dalam tubuhnya dan menimbulkan infeksi. Dan kenapa kita harus hidup normal ataupun kita harus normal baru? Tadi sudah kita sampaikan bahwa memang sampai sekarang belum ada obat yang spesifik untuk COVID-19 ini, dan umumnya virus memang tidak ada obatnya. Jadi itu hanya bergantung kepada daya tahan tubuh kita. Dan juga kita sudah melaksanakan PSBB ataupun lockdown. Maksudnya dengan PSBB itu sebetulnya kalau ada orang terinfeksi itu dirumahkan selama 14 hari, maka yang terkena akan dia sendiri, tidak akan keluar sama orang lain. Itulah maksud daripada lockdown ataupun PSBB yang sudah kita laksanakan sekarang ataupun yang sudah dilaksanakan banyak negara. Tetapi kenyataannya, faktanya, meskipun dengan PSBB ataupun lockdown masih tetap saja muncul penderita baru yang menjadi host daripada penyakit COVID-19 ini. Dan normal baru tadi itu karena kita tidak bisa lagi membiarkan diri kita di rumah saja, tetapi bagaimana kita berdampingan dengan virus tadi, tapi tidak tertular. Jadi sebenarnya COVID-19 itu bisa hilang atau bisa diatasi kalau terbentuk imunitas di dalam tubuh kita ataupun di dalam hampir ataupun lebih dari 80% orang
mempunyai antibodi terhadap COVID-19 tersebut, ataupun itu bisa kita dapatkan melalui vaksin, ataupun kita paparkan semua orang dengan, ataupun kita biarkan orang hidup dengan COVID-19 tadi tanpa menjaga protokol kesehatan, maka orang yang terinfeksi akan terbentuk antibodi. Tetapi risikonya tentu sangat besar. Orang yang terinfeksi itu akan bisa menjadi ODP, PDP, dan juga tentu kalau terjadi banyak ODP dan PDP, maka fasilitas medis dan tenaga kesehatan juga akan kolaps. Artinya tidak mampu lagi menerima penderita tersebut, dan itu bisa kita lihat di beberapa negara banyak penderita yang tidak bisa lagi diatasi sehingga banyak yang meninggal, dan meninggal juga untuk menguburkannya pun sangat sulit. Bagaimana kita lihat suatu kepahitan daripada orang meninggal tadi, dan orang meninggal tadi tidak bisa lagi diatasi, tidak bisa disemayangkan oleh keluarga, dan ya kalau kita lihat di gambar malahan pakai mobil truk untuk membuat penguburan massal, tentu itu tidak kita harapkan. Dan seperti kita ketahui tadi, new normal tadi bisa kita lakukan kalau dari pemantauan itu yang sekarang cukup populer kita dengar, itu adalah R0, itu adalah basic reproduction number, yaitu berapa banyak orang yang sudah terinfeksi virus COVID-19 itu yang menularkan kepada orang lain yang rentan. Jadi secara epidemiologi itu R0 itu bisa lebih dari 1 ataupun bisa kurang dari 1. Jadi kalau dia kurang dari 1, itu artinya orang yang terinfeksi sudah sangat sedikit dan tentu penularannya sudah bisa dikendalikan. Dan itu bisa R menjadi 1 ataupun kurang dari 1 kalau semua orang sudah berperilaku baik dalam mematuhi protokol pencegahan penularan virus COVID-19. Jadi makanya itu indikator utama kita ya R0 tadi ataupun basic reproduction number tersebut. Jadi bagaimana kita mengurangi supaya jangan tertular orang lain itu sudah disampaikan oleh Bapak Presiden kita tadi, yaitu kebiasaan mencuci tangan dengan air sabun di air mengalir, dan kemudian menggunakan masker saat menutup mulut, hidung, dan juga menjaga jarak minimal 1,5 sampai 2 meter, yaitu kita sebut sebagai social distancing ataupun physical distancing. Itu harus kita hidup dalam kondisi tersebut, itulah yang kita sebut sebagai protokol kesehatan. Dan khususnya bagi kita yang melaksanakan ibadah, yaitu tadi sebelum kita melakukan yang normal tadi, kalau memang nanti kita laksanakan harus tersedia desinfektan di lingkungan gereja sebelum ibadah. Jadi semua orang sebelum masuk harus menggunakan desinfektan ataupun cuci tangan. Dan kita harus mengenali siapa yang sudah terinfeksi dengan menggunakan termogan seperti yang kita laksanakan saat ini di tempat-tempat umum. Dan kemudian juga harus menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan antiseptik. Kemudian juga kita hindari berjabat tangan. Juga kita harus jaga jarak sewaktu beribadah supaya tidak terkena droplet tersebut, dan menggunakan masker saat ibadah, dan juga penggunaan mikrofon seperti yang saya lakukan ini harus betul-betul steril, dan juga setiap habis pakai harus diganti, dan juga membatasi jemaat pada setiap ibadah. Jadi supaya bersihkan mudah tadi tidak terlalu banyak, maka kita harapkan juga acara jalan bisa dipersingkat, dan juga paduan suara yang bisa lagi kita lakukan harus dengan rekaman daring yang biasa kita lakukan sekarang. Karena dengan kita bernyanyi, bersuara itu akan mengeluarkan droplet. Jadi pencegahan barangkali sudah kita sebutkan, ya tadi sudah disebutkan ya, tentu menjaga kesehatan, itu menjaga imunitas kita, bagaimana kita supaya minum banyak dengan air hangat, kemudian
dan memperhatikan gizi hidup dengan gizi yang baik, dan juga itu akan menjaga imunitas kita. Dan kalau kita mengalami penyakit atau ada gejala, langsunglah menghubungi dokter ataupun fasilitas kesehatan, dan tetap memperhatikan informasi dan panduan resmi dari pemerintah untuk pencegahan dan penanganan penularan COVID-19. Barangkali itu secara ringkas yang bisa saya sampaikan, nanti akan bisa kembangkan sewaktu acara diskusi maupun tanya jawab. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Ya, terima kasih untuk Amang Profesor Sarumpait. Juga tadi pemirsa pemaparan dari sisi protokol kesehatan. Jadi sangat menarik sekali. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi kedua dari sisi iman dalam kita. Untuk Amang Pendeta Ramli, tadi sudah dikatakan bahwa banyak sekali aturan yang harus kita buat, sehingga menjadi pertanyaan yang sering timbul adalah orang sering mengaitkan pandemi ini dengan peraturan-peraturan yang ada, dengan pembatasan-pembatasan yang ada, dengan keimanan seseorang. Jadi bagaimana kita sebagai orang percaya atau gereja menyikapi new normal yang banyak sekali pembatasan-pembatasan? Silakan Amang Pendeta untuk pemaparannya. Baik, terima kasih Amang Sintur Sanam Sobi atas kesempatan ini. Selamat malam bagi kita semua pemirsa atau umat GKPA dimanapun berada dan simpatisan yang menonton acara live streaming ini. Tema kita yang akan kita bahas dan ulas selama beberapa waktu ke depan ialah berdamai dengan COVID dari perspektif iman Kristen. Memang pertanyaan pertama tentu ialah mengapa kita perlu berdamai? Karena memang selama lebih kurang 5 bulan sejak Januari 2020 kita sudah berperang bahkan melawan COVID, baik pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, dan pemerintah melawan COVID ini supaya dia bisa hilang ataupun tidak ada bersama kita. Ternyata sampai sekarang tidak bisa. Akhirnya kata berdamai sebenarnya kita berhenti melawan, tetapi membiarkan dia ada di tengah kita, dan kita yang merubah cara hidup kita supaya kita bisa hidup bersama dengan COVID ini. Itu yang penting. Nah, dari segi iman Kristen, apakah berdamai dengan COVID itu ada kaitannya dengan iman Kristen? Nah, saya akan memulai dari istilah iman Kristen soal pertobatan. Nah, pertobatan ini berasal dari hampir sama dengan kata reformasi, yaitu re dan formula. Re itu kembali, formula itu bentuk. Berarti ada sebuah bentuk baru. Bukan seperti referen dalam sebuah lagu kita mengulang kepada bentuk lama. Tidak, mengulang berarti kembali kepada jati diri yang baru. Ini yang kita lihat. Jadi reformasi, kembali kepada bentuk asal. Manusia direformasi misalnya, atau gereja mereformasi, berarti manusia kembali ke jati diri manusia, dan gereja kembali ke jati diri gereja. Jati diri gereja itu apa? Yaitu diri Yesus. Dan jati diri manusia apa? Yaitu cipta Allah. Kita dicipta sebagai gambar Allah. Berarti setiap saat ada perubahan-perubahan yang menggambarkan cipta Allah itu. Nah, ini berdamainya. Jadi kita menghadapi sebuah masalah baru, situasi baru, berarti kita menemukan formula baru untuk mengatasi dengan iman. Ini yang disebut dengan berdamai. Lalu kalau kita berdamai, kata pertobatan itu dalam Alkitab ada 3 pengertian pertobatan yang mau kita lihat. Nanti akan kaitannya dengan bagaimana kita berdamai dengan COVID ini. Yang pertama, bertobat adalah ibarat ganti baju atau ganti otak atau ganti hati.
dalam Lukas 17 ayat 3 dikatakan, terjemahannya menyesal. Karena menyesal, lalu dalam terjemahan bebasnya dia berubah hati. Karena menyesal dia berubah hati atau berubah itikat. Nah, dengan melihat situasi yang sangat mewabah ini, waktu pandemi COVID ini, akhirnya kita berubah hati, berubah itikat dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Tadi Profesor sudah menjelaskan, kalau nanti new normal life di gereja itu dimulai, berarti gereja sudah harus siapkan sarana prasarana kehidupan baru. Di gereja, di depan pintu gereja sudah harus ada sanitizer, cuci tangan, sudah harus disediakan masker atau tidak bawa masker, tidak ada lagi salaman. Ini kan sebuah perubahan itikat. Ini pertobatan. Ini reformasi. Jadi gereja memasuki perdamaian dengan COVID ini harus memulai dengan formula baru untuk berdamai dengan COVID itu. Dia berada di sisi kita, tapi kita tidak mengganggu dia, dan dia tidak mengganggu kita dengan menjaga protokol kesehatan. Nah, sampai sekarang kita kan belum ada antivirusnya, sehingga kita harus diri kita lah yang mereformulasi atau mereformasi diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bertobat berarti ibarat lahir baru. Nah, dalam Matius 19 ayat 8 dikatakan penciptaan kembali. Jadi ketika kita menemukan COVID ini, berarti ada penemuan persekutuan baru, penemuan cara-cara beribadah yang baru. Tadi Profesor sudah sampaikan pada akhir paparannya, nanti misalnya tidak begitu banyak lagi, atau ibadah tidak begitu lama-lama. Selama ini kan ada 1,5 jam, 2 jam. Sekarang sudah di protokol dari Menteri Agama 1 jam. Nah, duduknya pun nanti tidak lagi dekat-dekat, ada protokolnya. Dia harus ada 1,5 meter, 1-2 meter. Nah, berarti gereja harus punya sip-sipan. Mungkin di gereja kita akan ada nanti beribadah berdasarkan week 1, week 2. Ini namanya dilahirkan kembali atau penciptaan baru dalam beribadah. Dari segi iman berarti kita pun membaharui iman kita dengan penciptaan baru iman kita. Selama ini kita anggap bahwa ibadah itu harus dipenuhi orang banyak, itulah ibadah yang benar. Sekarang bukan lagi. Ini yang kedua. Yang ketiga, bertobat ibarat lahir dari atas. Pertobatan itu lahir dari atas. Artinya bukan usaha manusia, tapi itu pertolongan Tuhan. Itu sebabnya Mazmur berkata, dia meminta pertolongan Tuhan, memindahkan dia dari rawa-rawa kepada gunung batu. Berarti pertobatan itu adalah sebuah proses panjang yang tidak mungkin kita kerjakan secara pribadi. Jadi proses mengatakan bahwa new normal life itu bukan dikerjakan oleh personal, tapi melibatkan banyak orang, baik masyarakat, baik warga jemaat, baik pendeta, sintua, dan setiap orang yang berada di sekitar gereja harus bersama-sama. Karena ini pekerjaan yang berat. Ini pertobatan. Dengan berdamai dengan COVID berarti kita harus melakukan sebuah proses yang panjang. Nah, ini yang saya lihat, sehingga pertobatan itu dikerjakan terus-menerus. Jadi pertobatan itu permanen, tapi terus-menerus kita lakukan reformasi, memformulasi ulang keberimanan kita. Karena ini kan semangat gereja reformasi kan begitu, bahwa gereja itu harus setiap saat mereformasi, jangan berhenti pada tatanan lama. Jadi hidup normal, gereja normal memulai sebuah kehidupan bergereja baru. Nah, kalau kita ikuti protokol pemerintah melalui Menteri Agama, nanti gereja bisa dibuka jika daerah itu zona hijau. Kemudian persiapan sarana prasarana seperti tadi, meminta izin dari pemerintah setempat. Nah, berarti ada tatanan-tatanan baru yang harus kita lakukan dalam membuka beribadah baru. Nah, ini yang terus-menerus kita kerjakan. Nah, inilah yang saya lihat
bahwa iman Kristen dalam berdamai berarti ada perubahan dalam diri kita, sikap kita, itikat hati kita, perubahan cara berpikir kita, cara bersekutu kita di tengah-tengah gereja. Mengapa perlu bertobat? Karena dikatakan Yesus begini, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kata sebab itu penting. Yesus tidak berkata bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat, bukan. Sebab kata sebab itu menunjukkan bahwa kita melakukan perubahan-perubahan tadi karena kita adalah warga kerajaan surga yang sudah diselamatkan. Sebagai orang yang penghuni surga atau orang yang sudah dibaharui dari dalam dirinya selalu melakukan formula-formula baru. Itulah iman. Iman itu tidak statis, tapi iman itu dinamis. Dan ada perubahan. Itulah makanya kerajaan surga, bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Nah ini yang menurut saya, sehingga nanti dalam diskusi kita gali lagi lebih dalam, sebenarnya berdamai itu apa? Berdamai itu berarti kita menerima dia ada di sisi kita, dan kita harus menjaga protokol kesehatan sehingga iman kita tidak kalah karena keberadaannya, tapi ini merupakan ujian yang terus-menerus. Sehingga COVID ini mengajak kita untuk terus-menerus melakukan pertobatan, pembaharuan hati, akal pikiran, pembaharuan diri, dan meminta pertolongan Tuhan supaya setiap kehidupan kita dibaharui. Demikian mungkin dari saya, moderator, untuk buka diskusi kita. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Amang Pendeta. Pemirsa, dimanapun berada, itulah tadi pemaparan dari kedua pembicara kita. Sangat menarik sekali karena ada dua sisi yang harus kita lihat. Pertama dari sisi protokol kesehatan, yang kedua adalah dari sisi iman kita, karena ada perubahan-perubahan yang sangat mendasar sekali, sehingga kami sangat menantikan interaktif dari pemirsa dimanapun berada. Kami menunggu pertanyaan melalui WA di 0812 6553 1009 dan komen pada Facebook BKPA Parlambutan Medan Barat. Sambil kita menunggu pertanyaan dari pemirsa, mari kita dengarkan lagu pujian Allah Peduli yang dibawakan oleh Alicia Borus Tumora.